Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Molda Zain, NIM 1814030 dari PKMIE 18. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu tahun 1947. Kurikulum pada tahun ini disebut dengan rencana pelajaran dirinci, di mana kurikulum ini meneruskan sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, pada kurikulum ini juga menekankan pendidikan karakter bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tahun kurikulum yang kedua yaitu tahun 1964. Pada tahun ini kurikulumnya berganti nama menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, di mana terdapat program Pancawardhana yaitu Cipta, Rasa, Karsa, dan Karya. Kemudian kurikulum ini menekankan tentang pengetahuan dan kegiatan praktis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurikulum 1968. Pada tahun ini kurikulumnya terdapat perubahan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada kurikulum ini juga itu lebih mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum tahun 1973. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Nah, namanya diganti menjadi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Kemudian dilanjutkan yang kelima yaitu pada kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum ini menekankan tentang pendidikan lebih efisien dan efektif, yaitu menggunakan konsep manajemen by objektif atau MPO. Kemudian pada kurikulum ini juga pendidik harus menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI ya. Kemudian dilanjutkan yang ke-6 yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini itu anak-anak atau peserta didik itu belajar sendiri dan mencari tahu sendiri. Maka dari itu sistemnya menggunakan sistem cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, dalam kurikulum ini dilakukan dengan pendekatan keterampilan proses dan juga di mana anak-anak itu atau peserta didik melakukan segala proses pembelajaran itu dialami sendiri sehingga dapat diingat terus sampai di masa depan. Ya, kemudian selanjutnya yang ke-7 yaitu kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum 1994 ini itu ditandai dengan adanya UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, di mana terdapat perubahan sistem pembelajaran yaitu dari sistem semester menjadi sistem catur wulan. Kemudian pada kurikulum ini menekankan konsep keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya dilanjutkan yang ke-8 yaitu kurikulum 1997, di mana kurikulum ini berbasis kompetensi, di mana peserta didik memiliki keterampilan menerapkan pengetahuannya dan memiliki sikap sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dilanjutkan yang ke-9 yaitu kurikulum 2014. Kurikulum 2004, kurikulum 2004, di mana ditandai dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, di mana kurikulum ini berbasis kompetensi. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didiknya. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini disebut dengan
KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana memberi kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini menanamkan pendidikan karakter, yaitu produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kemudian soal kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga psikologis. Pada landasan filosofis terdapat 4, yaitu makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi. Kemudian pada sosiologis terdapat ada 6 poin, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Kemudian pada landasan psikologis ada 2, yaitu behaviorisme dan humanisme. Selanjutnya selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum masa depan. Pertanyaan ketiga, pada pengembangan kurikulum masa depan ini dibagi menjadi 2, yaitu synchronous learning atau langsung dan asynchronous learning tidak langsung. Synchronous learning langsung ada 2, yaitu live synchronous learning dan virtual synchronous learning. Pada live synchronous learning ini itu merupakan tatap muka secara fisik, jadi bertemu antara guru dan siswa secara langsung di sebuah tempat. Kemudian ada virtual synchronous learning, yaitu tatap muka tidak secara fisik, melainkan melalui beberapa aplikasi pembelajaran daring seperti melalui Zoom atau Google Meet. Jadi tetap tatap muka tapi tidak dalam satu ruangan. Baik, kemudian asynchronous learning tidak langsung. Ada 2 juga, yaitu self-directed asinkronus atau belajar mandiri dan kolaboratif asinkronus atau belajar kolaboratif atau belajar kelompok. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Nah, pada surat edaran ini itu tentang penyederhanaan rencana pembelajaran, yaitu dijelaskan bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Komponen inti yang harus tercantum pada RPP yaitu di tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Selain komponen tersebut itu dianggap komponen pelengkap. Oleh karena itu, menurut saya ini sangat efisien bagi guru dalam membuat RPP yang sebelumnya terdapat 13 komponen dan harus berlembar-lembar, kemudian disingkat menjadi 3 komponen inti saja. Guru juga berhak mengembangkan sendiri RPP yang dibuat sesuai dengan kebutuhan atau pencapaian keberhasilan belajar siswanya. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari RPP yang saya buat. Yang pertama terdapat tujuan pembelajaran, kemudian terdapat kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Jadi terdapat 3 komponen inti yang saya masukkan dalam RPP yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.